Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengeluaran pemerintah. Saya Is Musdalifah NIM 2019 1018038031105, jurusan Ekonomi Pembangunan. Adapun agenda topik yang dibahas mengenai analisis masalah, data penunjung, dan studi kasus. Pembangunan ekonomi yang stabil dan meningkatkan adalah tujuan utama suatu negara. Dalam negara berkembang seperti Indonesia, peran pemerintah sangatlah sentral dalam meningkatkan pembangunan ekonomi tersebut dan menjaga keberlanjutan dari pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tolak ukur dalam pembangunan ekonomi yang baik adalah dengan melihat keberhasilan suatu negara terhadap peningkatan modal manusia. Modal manusia adalah hal yang penting dalam melihat pembangunan ekonomi karena modal manusia tidak hanya melihat aspek ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita, tetapi juga melihat manusia dalam aspek sosial yang diantaranya membutuhkan kehidupan layak melalui pendidikan dan kesejahteraan. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah dalam menjalankan perekonomian. Pengeluaran pemerintah tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan anggaran pendapatan belanja negara daerah APBD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan diperbarui oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Klasifikasi belanja pemerintah menurut fungsinya dibagi menjadi stabil 9 fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, maupun pendidikan. Dalam melakukan analisis data terhadap penelitian ini dibentuk dua persamaan awal yang difungsikan untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung variabel bebas, yaitu alokasi pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia. Kedua persamaan tersebut berubah sesuai dengan hasil ujian signifikansi dan kesesuaian model dalam analisis jalur menggunakan model Priming, sehingga membentuk dua persamaan baru yang dalam penelitian ini disebut sebagai persamaan perbaikan. Sesuai dengan rumusan masalah ketiga yang membahas bagaimana pengaruh alokasi belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia dan pendapatan domestik regional bruto per kapita di Indonesia. Dapat diketahui bahwa alokasi pengeluaran pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita dan indeks pembangunan manusia, meskipun pengaruh terhadap IPM tersebut diketahui secara tidak langsung dan melewati variabel perantaran berdasarkan analisis regresi jalur pengeluaran pemerintah daerah fungsi pendidikan
dipastikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita dengan nilai koefisien sebesar 0,27. Artinya, setiap kenaikan 1 miliar rupiah pengeluaran pemerintah fungsi ini akan meningkatkan PDRB per kapita sebesar 0,037 juta. Sesuai dengan rumus masalah kedua yang membahas bagaimana pengaruh alokasi belanja pemerintah daerah fungsi kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia dan pendapatan domestik regional bruto per kapita di Indonesia. Dapat diketahui bahwa pengeluaran keseluruhan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita, tetapi langsung berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran bidang ini tidaklah menitik beratnya kepada pertumbuhan ekonomi, namun lebih mengutamakan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas kesehatan di Indonesia yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Pengeluaran pemerintah daerah fungsi kesehatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, tetapi tidak mempunyai pengaruh terhadap PDRB per kapita. Hasil ini kurang sesuai dengan hipotesis kedua yang dibangun, di mana hipotesis tersebut menyatakan bahwa diduga bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dan PDRB per kapita. Hal mengindikasikan bahwa alokasi fungsi ini lebih menitik beratkan kepada kualitas peningkatan kesehatan atau pembangunan ekonomi dibandingkan peningkatan pendapatan individu atau pertumbuhan ekonomi. Hasil dari studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di 3 fungsi, yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, maupun memberikan efek yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan ekonomi. Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah perlu cermat dalam mengalokasikan anggaran terhadap belanja tersebut, karena karakteristik masing-masing fungsi mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap pembangunan. Fungsi kesehatan mempunyai pengaruh terbesar terhadap indeks pembangunan manusia dan menjadi bagian fundamental, terlebih kepada provinsi dengan IPM yang rendah. Sekian dari hasil pengeluaran pemerintah yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.